Bahasa ininya CSR officer, mungkin beberapa sudah ada yang dengar apa itu CSR. Dan saya dari Pertamina, tapi mohon maaf, jangan ada yang berpikir saya dari pom bensin mana ya mas. Nah, kami adalah salah satu lini bisnis Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga, DPPU Supadio. Ada yang pernah dengar DPPU Supadio? Aduh, kasihan sekali kalau terkenal ya branding ya. Jadi DPPU Supadio ini adalah depot pengisian pesawat udara. Jadi kalau teman-teman bilang pom bensin, ya sebenarnya bisa juga sih, yaitu pom bahan bakarnya pesawat. Jadi kalau bilang pom bensinnya pesawat salah ya, karena bensin itu bukan untuk pesawat, beda bahan. Ya. Bensin itu ya pertama pertalite itu bensin. Solar pun itu bukan bensin, solar itu ya solar gitu ya. Nah, jadi kami ada di lokasinya di Bandara Internasional Supadio Pontianak. Tapi kami bukan Angkasa Pura, beda ya. Angkasa Pura itu pengelolanya. Kalau kami Pertamina yang untuk menyalurkan bahan bakar aftur ke pesawat. Jadi kalau bapak ibu rekan-rekan semuanya naik pesawat, nah jangan macam-macam. Kalau nggak nanti macam-macam kita nggak isi pesawatnya, jangan terbang. Jadi karena semuanya harus pengisiannya di Pertamina seperti itu. Ini gambarannya ya, mungkin beberapa yang pernah lihat Pertamina itu biasanya di Sutoyo, di Depot Siantan. Nah itu kalau Sutoyo itu administrasi, kalau bapak ibu punya modal pengen bikin SPBU biasanya perizinannya ke sana. Kalau di Siantan itu penimbunannya, jadi dari kapal tanker biasanya ditimbun dulu sebelum masuk ke SPBU ditimbunnya di Depot Siantan. Gitu. Itu bapak ibu ya, jadi kami bukan pom bensin karena kok tiba-tiba orang Pertamina membahas masalah kesehatan gitu ya. Nah makanya sangat aneh sekali kalau pom bensin bahas masalah kesehatan. Nah kenapa kami hadir di sini dan apa yang kami lakukan terhadap salah satu intervensi kesehatan? Ada namanya Corporate Social Responsibility. Ada yang namanya CSR atau kalau bahasa Indonesia-nya tanggung jawab sosial perusahaan. Ada yang pernah dengar? Atau ada yang pernah dapat? Rumahnya mungkin dibangun atau jembatan rumahnya ada yang dibangun oleh CSR? Ada pengalaman? Belum ya? Oke. Tapi sudah tahu CSR itu apa? Belum juga. Tugas kami di sini makanya mensosialisasikan salah satunya juga CSR supaya sebenarnya itu juga jadi bumerang buat perusahaan-perusahaan lain yang tidak menjalankan CSR. Nah, makanya tapi tentu Bapak Ibu semuanya harus mengetahui bahwa CSR itu adalah kewajiban. Jadi ada undang-undangnya nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas di mana setiap perusahaan yang berkaitan dan mengelola sumber daya alam di Indonesia diwajibkan mengeluarkan CSR. Jadi kalau ada di wilayah Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya ada rumah yang sebelahnya perusahaan dan berkaitan dengan sumber daya alam, contohnya sawit sumber daya alam kan? Sumber daya alam. Contohnya tambak, sumber daya alam, sumber daya alam. Tapi tidak berkontribusi terhadap CSR, itu menyalahi undang-undang dan ada sanksinya. Karena undang-undangnya hanya di Indonesia, negara satu-satunya yang mewajibkan ada CSR. Di negara lain, di Amerika, di Inggris, itu tidak wajib, itu filantropi aja. Kesukarelawan, seperti itu. Hanya di Indonesia diwajibkan, yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Nah, di CSR itu juga ada namanya 5 bottom line atau untuk pembangunan berkelanjutan, tujuan pembangunan berkelanjutan. Ada yang pernah dengar SDGs? Saya yakin harus tahu ya mahasiswa SDGs. Kalau nggak tahu SDGs bahaya sih mahasiswa ya. Nah, SDGs itu Sustainable Development Goals, di mana ada prinsipnya 5. Salah satunya people. Saya akan bahas people-nya aja. Ya. Jadi kalau saya bahas semuanya, nanti 2 SKS. Jadi saya bahasnya satu aja. Tapi intinya adalah kalau dari semua ini, people ini di mana setiap perusahaan harus berkontribusi terhadap kesejahteraan. Kalau people kan manusia ya, orang ya. Kesejahteraan manusia dan menurunkan angka kelaparan. Jadi kalau di dalam SDGs, perusahaan itu harus berkontribusi loh buat kesejahteraan orang. Yang kedua, perusahaan itu wajib loh berkontribusi terhadap pengelolaan lingkungan. Jadi untuk menjaga planet.
Yang ketiga, perusahaan itu harus berkontribusi loh dalam prosperity. Prosperity itu kemakmuran. Jadi dari tata kelola, good governance itu perusahaan itu harus berkontribusi. Perusahaan itu harus berkontribusi loh dalam peace, kedamaian. Jadi nggak boleh bikin konflik sebenarnya perusahaan itu. Yang kelima, perusahaan itu harus berkontribusi dalam kolaborasi, partnership. Jadi sangat mustahil, teman-teman, katanya kan akan intervensi ya di PBL yang sekarang. Sangat mustahil teman-teman merancang sebuah program tanpa partnership, tanpa ada kerjasama dengan pihak lain. Saya bisa, ini semuanya saya aja mahasiswa yang ngerjain. Mustahil. Pasti seminimal-minimalnya harus kerjasama dengan dinas atau pemerintah dan bekerjasama dengan masyarakat. Jadi ada unsur yang harus dikerjasamanya. Nah, makanya perusahaan pun melaksanakan CSR akan mustahil jika pekerjaan itu dilakukan oleh Pertamina. Karena itu bukan backgroundnya kami, bukan core bisnis kami. Kami nggak ada, meskipun program kami adalah penurunan stunting, tapi bukan ahlinya dalam memberikan stunting. Ahli perusahaan kami, core bisnis kami adalah memberikan energi untuk Indonesia. Itu kan kuncinya. Nah, jadi otomatis kami harus partnership, harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan stunting. Seperti itu. Lalu, apakah kesehatan itu bisa, Mas, berkontribusi CSR di kesehatan? Sangat bisa. Jadi kalau teman-teman lihat, ada konsep CSR dalam bidang kesehatan. Jadi kalau kita lihat, CSR ini tadi kan ada aspek people ya, kesejahteraan. Harus berkontribusi terhadap kesejahteraan orang. Di aspek people ini, kesejahteraan itu kalau ibu, bapak, dan rekan-rekan semua bisa lihat, dalam undang-undang kesejahteraan sosial, salah satu orang yang dikatakan sejahtera itu adalah berfungsi secara sosial. Keberfungsian sosial. Nah, keberfungsian sosial itu dikatakan dalam undang-undang juga, dalam undang-undang Kesos, apa yang dikatakan orang-orang berfungsi secara sosial. Karena kan kata orang dikatakan sejahtera itu ya itu beda-beda. Ininya apa namanya? Banyak yang bilang relatif. Orang sejahtera itu katanya bukan diukur dari uang, ya kan? Tapi ada yang mengukur dari uang. Kalau orang ekonomi, jurusan ekonomi, mereka menganggap orang sejahtera itu dari ekonomi. Tapi kalau orang sosial menganggap bahwa orang sejahtera itu bukan cuma dari ekonomi. Karena di Papua sana, di Papua, pada saat saya pernah di Manokwari, di sana itu mereka dikasih kompor gas. Kan kalau kata kita orang yang pakai suluh itu tidak sejahtera ya. Itu masuk kategori kemiskinan karena masih pakai suluh itu apa ya bahasanya di sini ya? Kayu bakar, ya kan? Di sini mungkin masih tergolongnya itu masuk kategori kemiskinan misalnya. Di Papua mereka dikasih gas, ya orang yang pakai gas itu ya nggak akan mau karena gasnya itu sangat mahal sekali. Lebih baik pakai kayu bakar yang lebih terjangkau. Meskipun itu orang kaya, ya dia nggak akan mau karena bukan hanya masalah harga, tapi juga masalah pasokan. Jadi sejahtera itu nggak bisa disamaratakan seperti itu. Tapi dalam undang-undangnya keberfungsian sosial itu sebenarnya mudah sekali untuk diukurnya lewat keberfungsian sosial. Ada yang tahu keberfungsian sosial? Nah ini supaya bisa sharing-sharing ilmu ya. Nah ini karena saya backgroundnya sosial, memberikan sharing. Jadi orang yang dikatakan berfungsi sosial itu satu, bisa memenuhi kebutuhannya. Setiap orang beda ya kebutuhannya. Jadi nggak bisa tuh dikatakan orang itu kaya, itu berarti orangnya sejahtera. Enggak, karena belum tentu orang kaya itu bisa memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, bisa menjalankan perannya. Setiap orang punya peran kan? Teman-teman jadi mahasiswa perannya apa? Menuntut ilmu. Dosen perannya mengajar. Bapak atau orang tua perannya mendidik. Ya, menafkah itu ya bisa juga menafkah. Anak perannya, kalau anak-anak perannya ya berbakti pada orang tua dan sebagainya lah ya. Jadi keberfungsian sosial itu bisa menjalankan perannya sesuai dengan lingkungannya. Jadi sebagai contoh nih, kalau ada anak kan perannya berbakti,
perannya belajar, tapi dia bekerja, berarti dia tidak berfungsi. Berarti dia disfungsi, ada masalah, dan bisa dikatakan tidak sejahtera. Nah, yang ketiga, keberfungsian sosial itu adalah selain memenuhi kebutuhan, menjalankan perannya, dan mengatasi masalahnya. Bisa mengatasi masalahnya. Jadi kalau teman-teman ada masalah, tidak bisa mengatasi, berarti itu ada disfungsi sosial. Ada permasalahan kesejahteraan. Contohnya orang yang stres, brainstorm, namanya burnout. Nah itu dia disfungsi, harus dilakukan intervensi. Nah seperti itu ya. Nah kesehatan adalah bagian dari kebutuhan dasar manusia. Kalau Bapak Ibu tahu dan mungkin pernah baca, ada teorinya Abraham Maslow, di mana kebutuhan manusia itu ada hierarkinya. Ada hierarkinya. Nah, kita bisa lihat dari hierarki Maslow itu disebutkan bahwa kebutuhan manusia itu nggak cuma uang. Jadi manusia itu pertama yang paling dasar kebutuhannya adalah psychological needs atau kebutuhan fisiologis. Contohnya apa? Ada yang tahu? Kebutuhan yang paling dasar manusia ada. Pertama dong. Asal mas. Makan, betul, tepuk tangan. Ya. Psikologis itu fisiologis. Yang kedua, mandi. Mandi, kalau nggak mandi masih bisa hidup nggak? Bukan dasar mas. Tapi itu kebutuhan, tapi bukan dasar. Psikologikal, fisiologi apa? Apa lagi deh? Apa? Tidur. Kalau nggak tidur bisa meninggal nggak? Bisa, betul. Itu tidur. Tapi yang paling mudah adalah nafas. Itu kebutuhan dasar. Abraham Maslow itu memikirkan bahwa manusia kalau nggak nafas, ya dia nggak bisa hidup. Berarti itu kebutuhan. Berarti dia harus bisa nafas. Orang yang nggak bisa nafas, sesak nafas, makanya pakai oksigen karena itu kebutuhannya. Ada disfungsi dalam kesehatan dia. Tapi dalam aspek kesehatan ini adalah lebih ke arahnya di safety needs kalau saya baca di teorinya, di kebutuhan akan keamanan. Jadi kebutuhan akan keamanan itu keamanan akan kriminal, keamanan akan penyakit, keamanan. Jadi dia ada kebutuhan untuk merasa aman. Karena kan kalau kita nggak sakit aman ya. Kalau contoh ada COVID, kenapa pada ngikutin aturan pemerintah pakai masker dan sebagainya? Karena ingin aman. Nah itu adalah safety needs. Sehingga karena kebutuhan ini bagian dari keberfungsian sosial bagian dari kesejahteraan sosial, dan CSR harus berkontribusi kepada kesejahteraan sosial, otomatis kesehatan bisa dilakukan, dimanfaatkan melalui CSR. Karena itu adalah salah satu kebutuhan manusia. Ya, jadi, wah saya nggak fokus pak di nggak fokus pak di kesehatan. CSR kami fokusnya di lingkungan. Loh pak, kesehatan itu hal yang paling dasar loh dalam manusia. Masa bapak tidak bisa berkontribusi? Nah, jadi ada argumentasi, ada justifikasi kenapa kesehatan itu penting dilakukan, butuh bantuan CSR. Gitu ya, itu tips dan triknya untuk bisa bikin proposal. Jadi kalau bikin proposal, teman-teman BM, teman-teman Hima, fakultas, UKM dan sebagainya, bikin justifikasinya teoritis, biar orang itu seru bacanya. Jadi ada alasan yang jelas kenapa saya harus bantu. Kalau saya sering review proposal, kenapa saya harus bantu? Apa kalau saya bantu kenapa? Kalau saya nggak bantu kenapa? Kalau saya nggak bantu, apakah program ini bisa tetap berjalan? Bisa, ya udah, berarti nggak penting. Kan biasanya gitu ya, ada orang kalau nggak bantu tetap jalan programnya. Kalau misalnya teman-teman menganggap bantuan kami penting, ya pertahankan. Gitu ya. Pak, kalau bapak nggak bantu ini, kegiatannya nggak akan jalan karena bapak penting nih. Jadi kita juga bakal transparansi. Next ya. Nah, tapi CSR itu ada beberapa konsep dari dulu sampai dengan sekarang. Ini mohon izin ya kalau saya kecil, kalau saya sedikit gede, tapi posisi jadi kecil. CSR itu di Indonesia umumnya masih CSR konvensional. Biasanya infrastruktur dan donasi. Masih seperti itu.
Sekarang saya tanya, kebanyakan beberapa perusahaan sering nggak bikin tugu selamat datang, bikin jembatan? Penting nggak itu? Penting memang, tapi dalam aspek kebutuhan manusia lebih penting mana ngurusin bikin tugu sama ngurusin orang sakit atau mencegah orang sakit? Jadi jelas kebutuhan manusia lebih butuh orang kita intervensi masalah stunting gitu dibanding harus bikin infrastruktur. Sama-sama penting, tapi dari aspek kebutuhannya yang lebih penting kesehatan gitu. Karena memang paradigmanya perusahaan-perusahaan di Indonesia itu masih konvensional. Yang penting uangnya keluar aja, dan yang paling cepat uang keluar itu lewat infrastruktur. Ngasih 1 miliar sehari habis. Coba bikin program stunting ratusan juta, itu belum tentu hari itu habis. Karena harus bikin perencanaannya, ada pola implementasinya, monitoring sampai dengan evaluasi. Yang kedua, ada beberapa perusahaan yang sudah ternyata ini nggak terlalu penting ya infrastruktur. Lebih baik kita capacity building, pelatihan. Udah mulai bagus tuh pemikirannya. Ada agent of development namanya. Jadi perusahaan itu menjalankan pelatihan-pelatihan. Tapi rata-rata hanya sebatas pelatihan toh, tidak ada keberlanjutannya. Setelah dilatih, berikutnya mau apa? Tidak tahu. Ya, tapi nggak apa-apa, itu udah mulai meningkat. Tapi harusnya ya ada tindak lanjutnya setelah dilatih. Bahkan yang lebih lucu, setelah dilatih tahun ini, misalnya tentang pelayanan standar posyandu, tahun depan dengan orang yang sama, bahasanya sama. Ya kan orang udah dilatih tahun lalu, kenapa sekarang bahasanya sama gitu? Harusnya kan meningkat, ada kurikulumnya. Seperti itu. Jadi tentu harus ada perencanaan. Nah sekarang CSR yang baik yang diharapkan adalah stakeholder strategic of partnership atau pemberdayaan dan bekerja sama. Jadi kami lakukan program CSR itu melalui kerjasama. Jadi kami tidak menganggap bahwa program kami itu adalah program Pertamina. No, ini program bersama. Kontribusi Pertamina apa, kontribusi Pemda Budaya apa, kontribusi dari Untan apa, dari Muhammadiyah apa, itu semuanya berjalan. Dan ini program bersama. Gotong royong, kan Indonesia dibangun dari atas gotong royong. Nah, begitu pun dengan CSR harus. Nah, Bapak Ibu, karena ini nanti mau ke lokasi, ibaratnya ke lokasi praktik ya, atau lokasi lapangan bahasanya. Gimana sih Mas bisa program kami ini bisa dapat CSR? Saya kasih tips dan triknya. CSR itu biasanya harus ada melalui pemetaan sosial. Jadi yang saya bilang, kalau Bapak Ibu ingin mengajukan sebuah program, ya kasih justifikasi yang kuat kenapa program itu harus dilakukan. Seberapa penting dan seberapa butuh masyarakat akan program itu. Ya biasanya melalui assessment dan perencanaan partisipatif. Itu betul tuh tadi yang Bapak sampaikan. Itu sama. Kalau di kami namanya MPA, Method Participatory Assessment. Di mana teorinya bahwa menyatakan setiap manusia yang ada di muka bumi tidak semuanya bisa ngomong, bisa berbicara. Di Indonesia setiap keluarga paling 10% yang mau ngomong. Makanya ada teori atau ada teknik MPA. Kalau di kami bahasanya MPA. Itu persis tekniknya sama. Dikasih meta plan, ditulis, karena itu semua bisa terakomodir. Nah, tapi Pak saya sering ngasih usul kalau musrembang kayak gitu dan sebagainya suruh pakai ini, nggak pernah dipakai Pak. Padahal bagus tuh. Pas musrembang kan semuanya jadi terakomodir kan, nggak cuma yang ngomong aja yang terakomodir. Nah, itu namanya teknik MPA. Itu salah satu perencanaan partisipatif. Jadi menggali dari bawah, bottom up. Yang kedua, harus selaras dengan musrembang atau RPJMD. Jadi buat program itu lihat di ranah pemerintah. Program itu program prioritas di pemerintah. Contoh stunting. Stunting itu kan program nasional, bahkan program global yang memang diharapkan oleh PBB untuk bisa menurunkan angka stunting dunia. Nah, bikin program itu yang ke arah sana gitu. Isunya itu isu global gitu. Tapi juga harus melihat kondisi faktual di lapangannya. Yang ketiga, biasanya program CSR itu ada jenjang atau jarak wilayah operasi. Wilayah operasi itu maksudnya apa? Kalau Bapak Ibu bikin program di Batu Ampar, minta bantuan ke Pertamina Supadio, ya jelas. Kami pasti ya tidak akan bantu bahasanya gitu ya. Sederhananya ya tidak akan bantu.
Karena dampaknya untuk lokasi kami apa? Kan terlalu jauh dampaknya. Kedua, monitoringnya pun sangat jauh. Jadi kalau bisa cari perusahaan terdekat. Jadi kalau teman-teman nanti prakteknya di daerah Teluk Pakedai misalnya gitu ya, karena kenal sama saya, bang, bantulah bang buat program kami. Ya, itu gak ada jangka waktu, gak ada jaraknya, jangan jauh sekali. Jadi cari perusahaan yang di sana untuk bisa berkontribusi, gitu ya. Karena yang harus bisa mengeluarkan CSR kan nggak cuma Pertamina, semua perusahaan yang terkait dengan SDA, itu. Dan yang terakhir adalah SDGs. Tadi hampir sama dengan Musrembang, selaraskan dengan SDGs. Ada 17 poin, ada 17 tujuan SDGs, kaitkan. Kira-kira kalau saya buat program ini, berkontribusi nggak untuk SDGs? Bahkan dari datanya Bappenas, dari link websitenya SDGs Indonesia, itu sangat mudah sekali cara ngitungnya. Tinggal berapa kontribusinya, dibagi jumlah target, ya itu hasilnya. Meskipun 0,00001,2%, ya nggak apa-apa. Yang penting teman-teman berkontribusi untuk SDGs. Ya, nanti kan dikalikan dengan jumlah seluruh Indonesia. Nah ini penentuan lokasi program kalau teman-teman mau berkolaborasi dengan CSA. Nah sekarang saya tanya, apa? Kan ini udah pernah ke lapangan ya? Udah pernah ke lapangan semua? Saya tanya. Karena kan tadi saya dapat info dari Pak Dewi, katanya PBL sekarang adalah stunting. Betul ya? Fokusnya. Apa masalah yang paling banyak dikeluhkan oleh kader Posyandu? Angkat tangan dulu. Angkat tangan. Siapa mas? Oh ya, dua orang. Mas, apa mas? Gak mau Posyandu, gak mau datang ke Posyandu. Minat mereka ke Posyandu sedikit kecil gitu. Walaupun berpendidikan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Kenapa? Oke, siap. Jadi karena memang tidak aman dan dari sisi trust kepercayaan mereka untuk jalan ini. Tepuk tangan dulu. Ada lagi nggak? Ada lagi? Masalah yang ditemukan kemarin paling banyak, terutama baca ya. Apa masalah yang paling banyak dikeluhkan oleh kader Posyandu? Salah Bu. Insentif, oke. Insentif. Terus apa keluhan mereka rata-rata? Insentifnya kenapa? Tambah diberikan, kurang juga. Oke. Oke. Tepuk tangan. Ibu apa Bu? Stunting. Ya. Oke, jadi oh ini pertanyaan ya. Oke, nanti saya akan jawab di akhir ya. Jadi pihak ketiga bagaimana yang bisa berkontribusi dalam program tersebut. Nanti Ibu boleh ceritakan mungkin di akhir pada sesi tanya jawab programnya seperti apa. Ya, oke baik. Terima kasih Bu. Oke, karena tadi yang paling tepat Ibu siapa Pak? Ibu Rosalina. Bapak nih nanti Bu Rosalina dikasih satu voucher. Ya, tepuk tangan. Oke. Jadi studinya, tapi mohon izin Pak kalau di salah koreksi Pak ya. Tapi ini kami baca studi literatur dan beberapa permasalahan. Kita lihat. Permasalahan paling utama oleh kader di Indonesia, kader Posyandu keluarkan insentif. Kelurahan Pejuang Mega Satria Bekasi keluarkan kemudian insentif. Dan insentif yang minim. Kenaikan insentif kader Posyandu diminta diperjuangkan. Kader Posyandu keluarkan insentif. Semuanya insentif.
Dan ini bukan hanya asumsi dari media massa. Kita lihat secara penelitiannya. Tahun 2014 ada penelitian dari Triwahyuningsih. Bapak Ibu bisa lihat di penelitian-penelitian terkait dengan keterkaitan insentif dengan kinerja posyandu. Itu sangat banyak sekali. Saya ambil beberapa. Hasil penelitian menunjukkan tanggung jawab gaji, hubungan sosial lingkungan berhubungan signifikan dengan kinerja posyandu. Yang kedua, Ulfa Hidayati 2021. Hasil penelitian yang signifikan mempengaruhi mendapatkan insentif terhadap kinerja kader dengan kemungkinan kinerja 2 kali lipat dari kinerja biasanya. Dan kami, social mapping kemarin, tahun 2023, kami mengadakan penelitian social mapping, 73,4% kader posyandu di Kuburaya itu memiliki masalah dengan tunjangan kesejahteraan, terutama insentif atau pemasukan. Loh, Mas, kan masalah kesehatannya banyak, betul, tapi apakah masyarakat itu bisa menyelesaikan masalah itu sendiri tanpa kader? It's nothing. Kader itu penggerak paling bawah dan garda terdepan. Kesejahteraannya, yaitu sama halnya gini, Mas, masalah pendidikan di Indonesia itu banyak sekali. Banyak orang yang nggak sekolah. Ya kalau orang yang nggak sekolahnya banyak dan gurunya nggak ada, mau sekolah sama siapa? Begitupun dengan analogi kesehatan. Jadi antara penerima manfaat dengan tenaga yang memberikan manfaat itu harus balance. Di Finlandia itu kesehatannya kenapa bagus di Eropa? Ya karena tenaga kesehatannya balance, bahkan lebih banyak tenaga kesehatan dibanding penerima manfaat. Di Indonesia terbalik, jauh sekali. Makanya pada kemarin saya baca di undang-undang terbaru Omnibus Law terkait dengan kesehatan, ada karpet merah untuk tenaga kesehatan asing. Nah sebenarnya itu positif negatif. Positifnya apa? Ya karena memang persentase untuk tenaga kesehatan di Indonesia sangat jauh sekali, minim sekali dibanding penerima manfaatnya, tidak sebanding. Nah jadi permasalahannya adalah itu tadi. Yang kedua, apa yang bisa CSR berikan untuk mengatasi intervensi atau untuk mengintervensi masalah tersebut? Udah tahu nih, dapat bocor nih, langsung. Apa yang bisa CSR berikan untuk mengintervensi masalah tersebut? Ayo, kira-kira yang bisa jawab satu orang? Kan rumah saya insentif ya. Kira-kira CSR bisa bantu apa nih untuk mengatasi tersebut? Angkat dong. Dana. Oke, dana. Dikasih uang gitu ya. Jangan uang, tapi apa? Bantuan yang lainnya. Oke. Ada lagi Kak? Sponsori kegiatannya. Kalau untuk kadernya apa? Untuk menyelesaikan masalahnya. Dikasih insentif. Oke, berarti dana. Oke. Ternyata itu juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Kenapa saya blur PT-PT-nya? PT XXX diberikan PMT dan insentif kader posyandu. Di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan itu tidak disarankan ada bantuan dana, karena itu akan secara psikologis mempengaruhi ketergantungan seseorang terhadap orang tertentu. Bayangkan, Pertamina ngasih dana insentif hari ini, besok berhenti. Yang tadinya mereka insentifnya 200.000, pas Pertamina kasih 1 juta, besoknya Pertamina nggak kasih CSR lagi, lambatan nggak dinasih. Mereka akan ketergantungan. Nah, makanya itu sangat tidak disarankan untuk membuat program yang berkelanjutan. Sebenarnya ini permasalahan kayak gini jadi permasalahan ya jadi permasalahan yang akan jadi bom waktu. Karena kalau akankah setiap tahun perusahaan itu ngasih? Belum tentu. Sebulan 2 bulan juga belum tentu. Paling sekali. Nah makanya kami lakukan ada namanya kader sahabat pasar. Jadi itu adalah salah satu cara mengatasi permasalahan ekonomi kader, tapi tidak lewat insentif. Jadi analoginya sederhana gini, mungkin kalian pernah dengar. Jangan kasih ikannya, tapi kasih kayunya, kasih pancingannya. Analoginya gitu. Jangan kasih ikan, jangan kasih uang, tapi kasih mereka pekerjaan untuk bisa menghasilkan uang terus menerus tanpa ada kami. Kan
yang tadinya mereka dapat 200.000, karena wirausaha bisa 500, bahkan bisa berhenti jadi kader. Enggak ya? Maksudnya artinya bahkan bisa menghidupi kadernya sendiri untuk posyandunya sendiri. Karena waktunya terbatas, jadi mungkin izin Pak, jadi 5 menit lagi ya. Nah, peta program kami, jadi kami punya, ini bisa jadi referensi teman-teman membuat sebuah program. Tadi yang saya sampaikan, jadi membuat program itu jangan langsung implementasi, tapi ada asesmen dulu, digali, tadi yang sudah Bapak sampaikan itu di materi sebelumnya. Setelah digali, jangan lupa dijadikan sebuah dokumen perencanaan. Karena ada istilah melakukan apa yang dicatat dan mencatat apa yang dilakukan. Jadi orang Indonesia itu senangnya melakukan aja, gitu ya, tanpa dicatat dan tanpa ada catatan untuk melakukannya. Biasakan untuk membuat sebuah dokumen perencanaan supaya tergambar jelas alurnya dan sebagainya. Yang ketiga, implementasi, laksanakan sehingga terukur. Yang keempat, monitoring, dilihat, dievaluasi apa yang kurang. Dan yang terakhir, dievaluasi. Seperti itu. Nah, ini kami punya program namanya di Desa Mekarsari. Nama programnya Pertamina Sehati Ponsera Posyandu Integrasi Sehat Gembira. Ada orang Mekarsari di sini, Bu Raya? Ada? Ada ya? Oh. Nah, Desa Mekarsari ini ada di daerah Kuburaya, di belakang bandara. Jadi Posyandu Pertamina Sehati ini adalah program yang mengintegrasikan fungsi posyandu dengan potensi lokal, ya, dengan potensi lokal untuk pemenuhan gizi, perbaikan kualitas kesehatan masyarakat, dan penurunan stunting. Kenapa potensi lokal? Karena kalau dengan cara instan itu juga akan jadi masalah. Sebagai contoh gini, hampir semua desa di Indonesia, mohon izin ya kalau ada pemerintah desa atau pemerintah dinas, mohon maaf sekali. Tapi ini dari nasional pun sebenarnya udah dilarang. PMT bantuan dari desa itu pasti semuanya pabrikan, betul? Pasti dikasih susu pabrikan. Pertanyaannya, apakah susu itu disarankan oleh ahli gizi? Tidak. Kalau Bapak Ibu bisa follow Instagramnya ada siapa ya? Saya lupa, orang dokter Chinese yang dia sekarang selalu memberikan edukasi kepada desa-desa, bahkan lewat Kementerian Desa, jangan pernah kasih susu pabrikan kepada penerima manfaat, apalagi anak-anak di bawah 2 tahun. Karena memang itu nggak boleh. Makanya wajar orang Indonesia itu obesitasnya tinggi, karena gulanya ya dari kecil dikasih. Makanya kita memanfaatkan potensi lokal. Jadi kita latih kader-kader yang bisa bikin dari ubi, dari singkong, dari jagung, semuanya. Dan itu tidak kalah dengan susu pabrikan, gizinya seperti itu. Nah, ini sasaran kami siapa? Kami penerima manfaatnya bukan hanya kader posyandu, tapi balita, ibu hamil, keluarganya juga kita sasar kader posyandu. Kepikiran nggak kalau di posyandu itu sasarannya bapak-bapak? Belum tentu semua kepikiran. Kalau kami sasarannya bapak-bapaknya harus ikut program kami. Jadi ada program khusus untuk bapak-bapaknya. Karena sasaran kami adalah keluarga. Permasalahan orang gak mau datang ke posyandu itu bukan 100% karena ibunya yang gak mau. Tapi faktor utamanya dari bapaknya. Itu ada studinya juga. Kami sudah melakukan penelitian dengan Gajah Mada, UGM, yang menyatakan bahwa hampir 85% orang gak mau datang ke posyandu karena faktor dari ayahnya. Gitu. Jadi itu harus diintervensi, jangan yang disalahin ibunya aja dimarahin, padahal bapaknya yang salah. Makanya saya kebetulan sudah punya anak, umur anak saya 1 tahun 3 bulan, 1 tahun 5 bulan. Setiap imunisasi, setiap posyandu saya selalu ikut, karena itu adalah salah satu treatment untuk bisa meyakinkan dan mencurahkan rasa sayang bapak kepada anak. Gitu. Jadi itu pun harus dilakukan. Nah, rencana program untuk mengatasi permasalahan tadi, contohnya, jadi kami adakan namanya Posklik Patra, Posko Keliling Patra. Jadi kami datangkan ke lokasi-lokasi yang sulit untuk datang ke posyandu, kita datang. Kita bawa tokoh agama, kita bawa tokoh masyarakat, kita bawa bapak-bapaknya, kita tanya, Pak, masalahnya kenapa sih Pak? Kok gak mau anak bapak datang ke posyandu? Oh,
Ini mas, kalau anak saya diimunisasi, nyampe rumah, nangis mulu. Mereka seperti itu karena biasanya tidak tahu, bukan karena nggak mau. Jadi orang itu tidak mau melakukan, bukan seharusnya karena tidak mau, tapi siapa tahu kita itu tidak tahu. Dan kalau yang diedukasinya itu ibunya terus, dan ibunya tidak punya power dan keluarga, ya nggak akan itu berhasil. Tapi coba kita lakukan sama bapaknya. Itu terjadi signifikan, dan itu ada buktinya. Yang kedua, studi banding. Biasanya ada benchmark namanya. Studi banding itu kita bawa kader-kader ini, kita lihat, Bu, kader yang ini juga insentifnya sama 200.000, tapi mereka berhasil. Biasanya orang tidak mau berubah karena tidak ada perbandingan, tidak ada melihat. Makanya Rasulullah juga mengajarkan hijrah. Jadi kalau udah di satu tempat, udah merasa ada sesuatu yang salah, hijrah, pindah untuk melihat ini loh daerah lain seperti ini. Makanya termasuk studi banding, tujuannya itu untuk membuka mata. Yang ketiga, program jaminan sosial. Kami, semua kader binaan kami, itu kami masukkan BPJS Ketenagakerjaan. Tapi, ada tapinya, gak jadi, karena programnya diambil alih oleh Pak Bupati. Jadi, yang tadinya, tapi yang stimulusnya kami. Jadi tadinya desa Makassar itu 50 kader mau kami masukkan BPJS Ketenagakerjaan. Ternyata Pak Bupati buat program yang sama untuk mengcover semua kader se-Kabupaten Kuburaya. Dan itu menurut saya langkah yang luar biasa. Kenapa? Bayangkan sama teman-teman, manfaat BPJS Ketenagakerjaan itu lebih dari insentif. Karena kalau terjadi kecelakaan, terjadi meninggal dunia, itu bisa dapat 40-60 juta. Dan itu melebihi dari insentif selama dia jadi kader. Jadi hanya bayar 16.500. Dan itu program dari pemerintah, bukan program yang kita buat. Dan yang terakhir adalah wirausaha kader. Wirausaha kader itu kami memberikan stimulus ekonomi, kami berikan pelatihan kepada kader itu untuk membuat usaha yang dapat berkontribusi untuk posyandunya. Jadi kami buat ayam, peternakan ayam betelur, yang nantinya ayamnya bisa mereka rawat, ayamnya menghasilkan uang, telurnya untuk PMT, kan potensi lokal, ya kan? Mereka dapat uang, penerima manfaat pun dapat telur. Selesai nggak masalah? Ya belum tentu selesai, tapi setidaknya usahanya ke arah sana. Setelah kami Pertamina keluar dari program itu, mereka masih bisa berjalan nggak? Masih bisa, mereka masih bisa dapat penghasilan. Oke itu. Dan yang kedua, wirausahanya adalah olahan makanan PMT. Jadi semua PMT yang ada di Desa Makassar itu terpusat bikinnya. Bahkan sekarang dari Kemenkes itu ada program PMT yang dikasih uang per satu anak stunting, kalau nggak salah 15.000 ya. 15.000 ya, 15.000. Tapi itu juga banyak yang salah artikan. Jadi banyak dimasakin sama kadernya, ya kan? Kemudian kadernya nggak mau ngantor, yang akhirnya itu basi. Dan itu uang negara itu jangan lihat 15.000-nya kali berapa juta anak stunting di Indonesia. Itu udah berapa miliar gitu kan. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah yang muncul dari kader. Ini gambarannya teman-teman. Tadi yang saya bilang, jadi program kami selain memperdayakan peningkatan kapasitas, kader-kader kami latih. Tapi dengan catatan, melatihnya ada kurikulumnya. Jadi kemarin saya dengan Bu, saya lupa dari Dinas Kesehatan Provinsi juga ini, Bu siapa ya saya lupa. Kemarin yang melatih, beliau yang suka trainer dari nasional juga kalau salah, tapi orang Dinas Provinsi. Nah, jadi kita latih semua kadernya, tapi berjenjang. Hari ini belajar standarisasi posyandu, di bulan kita kan udah dari tahun 2021. Tahun berikutnya dia jangan belajar posyandu dasar lagi, tapi berjenjang ilmunya gitu ya. Kayak kuliah aja gitu. Semester 5 belajar tentang apa misalnya, kan nggak mungkin belajar lagi tentang hal yang sama. Dan begitu pun dengan kader, mereka juga akan bosan gitu kalau misalnya gitu aja. Yang kedua, COVID, permasalahan COVID, kami mulai PMT Delivery Service. Jadi ada layanan antar untuk PMT. Dan yang ketiga, nah ini yang tadi saya bilang, ini di pojok sini Bapak Ibu lihat, ini kami ada satu area yang sulit sekali, jumlah cakupan sasarannya itu rendah sekali, bahkan nggak pernah datang ke posyandu. Kami datang dengan kepala puskesmas, kami datang dengan kepala desa, kami kumpulkan semua RT,
kami datangkan bapak-bapaknya. Pak, yuk ngobrol. Kenapa anak bapak nggak mau datang? Akhirnya seminggu kemudian kita adakan penimbangan Bluetooth di posyandu. Sekarang akhirnya jadi posyandu tambahan. Kita adakan penimbangan dan ada pengecekan yang datang 75 orang. Berarti apa? Itu bisa mematahkan asumsi bahwa orang nggak mau datang ke posyandu. Bukan, tapi karena effortnya. Gimana cara buat meningkatkan effort itu? Yang ada yang berdayakan karena dia ujung tombaknya. Apakah kepala puskesmas mau datang satu-satu? Kebanyakan. Terlalu lama nanti waktu. Dampaknya, alhamdulillah, Bapak Ibu, prevalensi stunting Mekarsari 2021 nomor 3 tertinggi di Puskesmas Sungai Durian sekarang turun dari 25,6% sekarang 11,26%. Jumlah cakupan dari cakupannya hanya 638 selama 1 tahun naik jadi 1095 cakupan sasaran. Jadi ada kenaikan. Jadi apakah setiap program itu harus diukur dampaknya? Jelas, ini evaluasinya. Makanya saya bilang, berhasil gak mas programnya? Dia berhasil, dampaknya ini kok. Berkat siapa? Berkat Pertamina? Itu berkat semuanya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.